Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalian harus selalu menjaga seperti mentaati peraturan protokol yang sudah diterapkan ya. Selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang teks tanggapan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Selanjutnya, hari ini kita juga akan belajar tentang teks tanggapan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama ada mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain sebagainya yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Kita memulai materi mengenal teks tanggapan. Jadi, apa sih teks tanggapan itu? Teks tanggapan adalah pendapat atau reaksi seseorang setelah melihat, mendengarkan, atau merasakan sesuatu dengan sebenarnya dan sedetail mungkin. Jadi, tanggapan itu pendapat atau komen kalian lah ya. Reaksi seseorang setelah melihat, mendengarkan, dan merasakan. Setelah kalian melihat sesuatu, kalian akan dapat menanggapi. Seperti itu tanggapan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut, teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi teks. Teks tanggapan terdapat penilaian berupa kritik dan pujian. Selanjutnya, memahami fungsi teks tanggapan. Jadi, menanggapi suatu hal dapat berupa atau berisi kritik atau pujian. Kritik adalah pendapat yang berupa tanggapan atau kecaman yang terkadang disertai dengan alasan atau pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hal. Adapun pujian artinya pernyataan yang menemui suatu hal. Biasanya pujian ditunjukkan terhadap sesuatu yang baik atau bagus. Jadi, yang pertama kritik. Kritik itu suatu pendapat. Jadi, pendapat itu sebelum kita menanggapi, pastinya kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Itu baik tidak saat kita mengkritik kepada orang lain. Jadi, kritikan itu juga intinya jangan membuat orang itu menjadi terluka. Ibaratnya jadi kita itu membangun mereka dengan tanggapan kita seperti itu. Kritikan kita ya, pujian. Sebenarnya ada pujian juga. Jadi teks tanggapan memiliki fungsi untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan. Seperti itu. Selanjutnya, kritikan adalah ungkapan ketidaksetujuan tentang suatu hal yang dilengkapi alasan yang sifatnya memberikan pendapat yang membangun. Jadi, tidak semua kritikan itu berisi tentang hal yang buruk atau kritikan yang tidak membangun seseorang. Namun, kritikan ini juga sifatnya dapat membangun. Bagaimana kita menanggapinya, mengkritiknya, seperti itu. Yang pastinya kita harus mengkritik seseorang juga dengan sopan dan santun agar agar membangun seseorang yang kita kritik. Seperti contohnya di sini Ibu memaparkan
contoh kalimat dari kalimat kritik ya. Ibu bacakan. Yang pertama, kartun Tom and Jerry memang lucu, akan tetapi adegan-adegan di dalamnya justru memuat hal-hal yang tidak baik bagi perkembangan anak-anak jika tidak ada pendampingan dari orang tua. Nah, di sini orang tersebut mengkritik, namun mengkritiknya itu justru membangun, bukan malah sakit hati karena kritikannya. Selanjutnya, yang kedua ada desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tapi harganya sangat mahal dan tentunya hanya terperuntuk bagi masyarakat golongan atas. Itu juga termasuk dari kalimat kritik. Selanjutnya, pujian. Pujian adalah ungkapan rasa setuju tentang suatu hal yang sifatnya membangun, bisa berupa penghargaan dan sanjungan. Jadi sebaliknya dari kalimat kritikan. Kalau pujian itu ungkapan rasa setuju tentang sesuatu hal. Jadi ini lebih setuju akhirnya dan sifatnya membangun, yang pastinya membangun ya, bisa berupa penghargaan dan sanjungan. Di sini ada contoh dari kalimat pujian. Yang pertama, kemampuan melukismu sungguh luar biasa. Imajinasimu dalam melukis tidak ada yang bisa menandingi. Tak heran banyak orang rela antri untuk melihat hasil karyamu. Ini juga masih ada contoh yang lainnya. Menyimpulkan informasi tanggapan. Yang pertama, salah satu tujuan disusunnya teks tanggapan adalah memilih salah satu pernyataan karena teks tanggapan berisi yang mendukung dan menolak. Yang kedua, ada proses menanggapi isi informasi dalam teks selalu berkaitan dengan suatu bacaan-bacaan, merupakan kalimat yang mendukung suatu topik. Ya, jadi proses menanggapi informasi itu berkaitan dengan bacaan-bacaan maupun apa yang kita lihat. Dan kalimatnya pastinya itu mendukung. Jadi seperti penjelasan yang tadi ya, kritikan dan pujian. Kita mengkritik pun kita harus bisa mengkritik dengan kalimat yang membangun, bukan malah menjatuhkan, seperti itu. Salah satu tujuan dalam melakukan kegiatan membaca ialah untuk mendapatkan informasi beberapa langkah menanggapi isi informasi teks tanggapan antara lain. Dan di sini ada beberapa langkah untuk menanggapi informasi teks tanggapan. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks. Jadi, sebelum kalian mengetahui isinya, kalian harus membaca dari keseluruhan teks. Kalian harus membaca teks yang akan kalian tanggapi. Seperti itu. Selanjutnya, agar kalian mengetahui dari isi bacaan teks yang akan kalian tanggapi tersebut. Yang kedua, ada mengidentifikasi informasi dalam teks. Jadi, setelah kalian membaca secara keseluruhan teks dan mengetahui isinya, kalian akan dapat mengidentifikasi informasi dalam teks ya. Yang ketiga, ada menanggapi teks dengan kritik dan pujian. Nah, setelah kalian mengidentifikasi informasi dalam teks, kalian akan menanggapi teks dengan kritik dan pujian. Tentunya kritikan dan pujian yang membangun. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi setiap tanggapan itu memiliki alasan dan diusahakan akan membuat suatu menjadikan lebih baik, gitu ya. Sesuatu tanggapan seperti kritik, saran maupun pujian itu dapat menjadikan lebih baik, ya sama dengan membangun ya. Menerima sebuah tanggapan yang berupa kritik atau tanggapan yang diberikan oleh orang lain merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan mengkritik, menanggapi ya, memuji itu suatu kegiatan sehari-hari. Pastinya kita selalu melakukan kegiatan tersebut seperti menanggapi ya. Kalian menanggapi orang lain, entah menanggapi sesuatu hal itu pasti kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Kritik, saran atau pujian dapat dijadikan sebuah kesimpulan dalam teks tanggapan. Nah, di sini Ibu
memaparkan contoh dari teks tanggapan. Nah, nanti kalian bisa baca untuk referensi kalian ya. Ini ada ringkasan novel, ada juga kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Ya, nanti kalian bisa baca contoh yang sudah Ibu berikan dan materi yang sudah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dan mudah dipahami ya. Jika Ibu ada salah, entah itu perbuatan maupun perkataan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.